Sudah ada urutan mulai dari gambar satu, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, dan gambar 6, dan gambar 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aji Muhammad Nizar di Aji Nizar Channel. Baik semuanya, kali ini kita akan melanjutkan pekerjaan kita. Setelah kita menggambar denah, tampak, dan potongan, selanjutnya saya akan ngeprint ya, atau plotting gambar-gambar ini agar bisa menjadi gambar kerja, atau bisa diprint jadi PDF atau buat kebutuhan pekerjaan di lapangan. Nah, untuk melakukan itu, hal yang pertama kita lakukan adalah, kalau saya tuh menyusun gambarnya biar rapi dulu ya, mulai dari denah, atap ya, tampak, dan potongan dirapikan terlebih dahulu. Tapi ini opsional, jadi tidak terlalu mempengaruhi, biar lebih estetik saja. Lalu hal yang kedua yang harus kita lakukan itu adalah membuat etiket ya. Nah, untuk membuat etiketnya ini, eh, karena saya ingin ngeprint semua sekaligus, di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, kurang lebih ada 7 gambar. Itu mau saya print sekaligus, atau namanya batch plot ya. Maka saya harus membuat etiket di layout ini ya. Maka dari itu kita klik layout sini ya. Di sini kita atur dulu layoutnya ya. Di sini saya mau ngeprint kertasnya menggunakan kertas A3. Makanya kita rename menjadi A3. Terus selanjutnya kita klik kanan pada layout yang kita ganti namanya tadi. Kita ke Page Setup Manager. Nah, di sini sudah ada 3. Itu kita tinggal modify. Nah, di modify ini atau di page setup ini kita mengatur settingan untuk plotting ya, atau untuk mengeprint. Pertama itu kita pilih printernya atau plotternya itu mau kemana. Bisa ke printer yang kalian punya, atau di sini saya mencontohkannya ke PDF saja ya. Saya pakai yang AutoCAD PDF untuk yang high quality. Nah, di sini kita ada pilihan kertasnya. Karena di sini saya tujuannya adalah mengeprint di kertas A3, maka di paper size kita ganti ukuran A3. Agar lebih presisi, kita pakainya ISO full bleed ya. ISO full bleed A3 yang landscape aja 420 kali 297. Nah, ini bentuknya dia akan berubah. Lalu di sini kita pilih plot style table-nya itu yang monokrom ya. Monokrom itu berarti dia warnanya hitam putih. Lalu di sini jangan lupa scale-nya itu harus 1:1 ya. 1:1. Lalu di sini kita plot transparansi karena kita ada bayangannya kan yang untuk di print juga. Setelah selesai kita klik OK, close. Nah, di sini kita lihat ukurannya berubah ya. Ini jadi ukuran kertas A3. Nah, lalu ini kita hapus dulu. Selanjutnya kita pindah ke layer Defoint ya. Ini untuk membuat acuannya dulu. Setelah itu kita bikin rectangle. Kita specify corner point-nya, kita bikin 0, tab 0, enter ya. Nah, jadi dia mulainya dari pojok kiri bawah, dia ada di koordinat 0.0, lalu kita letakkan seukuran dengan ukuran kertas A3, yaitu 420 tab 297, enter. Nah, maka di sini terbuatlah kotak sebesar dengan ukuran kertasnya. Setelah itu kita ganti layernya, bisa ke layer 0 ya, atau nanti kalau kalian mau bikin layer sendiri untuk layer etiket boleh. Kalau di sini saya contohnya pakai layer 0 aja. Nah, ini kita kotak yang pertama kita bikin tadi, kita offset sejauh 10 ya. 10. Nah, yang sebelah kirinya itu kita lebarin lagi 10.
Karena yang sebelah kiri ini adalah untuk space atau jarak untuk membuat jilid ya. Kalau nanti di print itu kan dijilid. Jadi kita harus kasih space khusus buat yang sebelah kiri. Kalau sudah, kita bikin rectangle lagi. Rectangle lagi dari pojok kanan atas ya. Terus di sini ukurannya harus kita presisikan ya. Saya mau lebar etiketnya itu 70 mili ya, atau 7 cm lebarnya. Lalu kita tab. Tadi kan sudah berkurang 20, jadi 277. Dari 297 jadi 277. Enter. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya kita buat garis ya. Ini adalah untuk pemberian keterangan-keterangan di etiketnya. Kita bikin garis, lalu kita offset sejauh 10, enter ke bawah. Lalu dari sini kita offset 70, enter. Ini komen offsetnya masih aktif nih ya. Jadi kita tinggal meneruskan saja 10, lalu 30, 10 lagi, lalu 20, ini 10 lagi, 20, 10 lagi, 20 lagi, 10 lagi. Di sini nanti untuk keterangan instansi, judul gambar, digambar oleh, diperiksa oleh. Ya, ini bikin 20 lagi. 10 lagi. Oke. Nah, itu kita buat garis dari dua kotak terakhir ya, di tengah-tengah seperti ini. Oke, jika sudah, selanjutnya kita membuat tulisannya ya. Nah, di sini kita pindah ke annotate ya. Terus di sini kan ada pilihannya ya. Di sini kita mau bikin gaya sendiri deh ya, manage textile. Nah, nanti akan keluar textile seperti ini, atau shortcutnya bisa kalian ketik ST ya. Nah, sama. Nah, di sini saya mau membuat baru ya. Namanya itu adalah, di sini saya kasih etiket A3. Oke. Nah, etiket A3 ini silahkan pilih fontnya mau apa ya. Usahakan fontnya itu font yang garisnya tuh kaku atau yang formal gitu ya. Kalau di sini saya lebih memilih pakai yang teknik ya, teknik bold. Untuk fontnya regular, tingginya itu sesuaikan saja. Di sini bisa kita coba di 3,5. Terus set current, yes ya, dan close. Di sini sudah ganti ya etiket A3. Kita coba dulu. Di sini kita tulis ya. Untuk kotak utama itu isinya adalah keterangan. Ya, ini jangan lupa kita taruh tengah ya. Taruh tengah. Oke. Nah, misalkan ini kan taruhnya masih di ini ya, kita sesuaikan aja. Nah, seperti ini. Nah, judul ini kita tinggal copy saja ke kotak-kotak bagian bawahnya ya. Jadi semua judul ini kita ganti di sini. Untuk yang ini kita edit dulu sedikit ya. Setelah itu kita copy lagi. Oke. Untuk yang pertama kita biarin aja isinya keterangan. Terus yang kedua itu adalah instansi ya. Kita instansinya dari mana? Dari perusahaan atau dari kampus atau dari sekolah. Lalu di sini adalah
judul gambar. Lalu ini digambar oleh, maksudnya digambar lalu diperiksa. Di sini itu adalah tanggal. Jadi tanggal dibuatnya. Lalu di sebelah sini adalah kertas ya. Kertasnya menggunakan kertas apa. Lalu ini adalah nomor gambar. Dan yang terakhir di sini adalah skala yang digunakan. Nah, kalau seperti ini sudah, tinggal kita ditambahkan isi-isinya ini ya. Nah, di sini isinya ini kita akan menggunakan sebuah template, jadi nanti gantinya akan lebih simple begitu. Caranya itu dengan di insert ya. Insert terus kita define attribute. Klik define attribute. Nah, di sini saya mau ngisi yang instansi ya. Dari instansi dulu. Kalau keterangan kan nanti berbeda, kalau instansi biasanya sama. Mungkin tagnya nanti samain aja instansi. Punya instansi ya. Ini nanti tulis nama perusahaan kalian. Misal atau nama sekolah kalian, misalkan sekolah XXX gitu ya. Lalu kita taruhnya di middle center ya, middle center, tekstilnya A3. Sudah kita oke. Nah, nanti kita taruh di sini ya. Kita pindahkan ke tengah. Lanjut kita buat lagi define attribute lagi, judul gambar mungkin di sini title. Sorry, ini nggak bisa pakai spasi ya, jadi title drawing. Promnya itu adalah judul gambar. Nah, di sini kita bisa pakai yang file name ya. Kita bisa pakai file name. Nah, jadi nanti kita misalkan nyimpen namanya nama filenya drawing 1, nanti judul gambar ini akan drawing 1 gitu ya. Jadi sesuai dengan apa yang kita save nama filenya, seperti itu. Kita klik OK. Ini kita samakan middle center, ketiga OK. Ya, kita taruh di judul gambar. Oke. Lanjut kita bikin lagi define attribute. Kalau di gambar itu kan berarti ini ya, kita pakai ground ya, ground by di gambar. Nah, di sini bisa kalian tulis nama kalian sendiri ya, atau kalau misalkan kalian nyimpen ya, nanti keluar di sini harusnya author. Cuman biasanya kan beda-beda ya tiap komputer. Jadi makanya kita bisa langsung saja, misal saya, nama saya aja, Haji Nizar. Ini kita samakan middle center. Oke. Ground by. Lalu diperiksa ya, diperiksa oleh siapa? Ini berarti check it by. Nah, ini sebenarnya harusnya sama ininya ya, sama placeholdernya. Cuman dia kan nggak keluar tuh
Kalau kita lihat previewnya kan kotak ya, makanya kita isinya dengan nama pemeriksa. Misalkan pemeriksanya Bapak XXX gitu ya. Nanti bisa diganti sesuai dengan kebutuhan. Innya sama oke. Kita taruh di sini. Lalu tanggal ya, define attribute. Di sini berarti date ya, tanggal. Nah, kita pilih yang ini aja ya, yang mana, kita cari ke date and time. Nah, ini date ya. Kita date hari itu, kita pilih formatnya mau seperti apa. Ada. Saya pilih formatnya yang standar aja, tanggal, yang tanggal dulu ya, tanggal. Oke. Oke. Date. Untuk kertasnya, tadi kan karena kertasnya itu ini paper size ya, paper size kertas A3 ya ukurannya kan. Dan kalau kita tulis A3 saja. Nomor gambar itu kita define attribute number from nomor, defaultnya di sini kita tulis 01 dulu aja. Di sini kalian sebenarnya bisa ya, cuman di ada pengaturannya lagi. Jadi kita bikin yang ini dulu. Oke, number. Lalu skalanya ini kita scale skala. Nah, kita bisa pilih skalanya ya. Scale-nya 1 banding apa gitu ya. Ini kelihatan ininya. Dia enggak, karena pilihannya cuma 1 banding 1, kita tulis saja dulu, nanti tinggal kita ganti ya, misal 1 banding 100. Middle center, oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk keterangannya nanti ditambahkan sendiri aja ya, karena keterangan kan bisa sangat berubah tuh. Setelah ini selesai semua ya, kita blok. Nama bloknya itu ya etiket A3. Poinnya kita pilih di pojok kiri bawah. Select objeknya kita select semua ya. Jangan lupa untuk di allow exploding. Lalu oke. Nah, nanti di sini akan muncul tulisan-tulisan yang berhubungan dengan atau atribut yang kita bikin sebelumnya ya. Skalanya 1 banding 1, nomor kertasnya 1, kertasnya 3, tanggal hari ini, diperiksanya oleh bapak siapa, gambarnya siapa, judul gambarnya apa ya, instansinya apa, dan lain-lain. Itu kita tinggal klik OK saja. Nah, jadi misalkan nanti mau diganti nih, sekolahnya mau diganti gitu ya, nah nanti bisa tinggal diganti sekolah YYY gitu ya, apply. Tapi misalkan nanti judul gambarnya mau diganti, kita mau diganti jadi gambar denah misal, mau di apply, oke. Jadi nanti dia berubah ya, jadi seperti itu. Lalu selanjutnya untuk memunculkan gambar kita gitu ya, kita bisa menggunakan MV ya, MView. Ketik MView, lalu kita bikin kotak dari ujung ke ujung ini. Nah, otomatis dia akan menampilkan gambar kita yang di model ini ya. Kita tinggal klik 2 kali, terus kita zoom in ke gambar mana yang kita butuhkan, lalu kita sesuaikan skalanya. Misal kita mau pakai skala 1 banding 100. Nah, berarti sebesar ini ya. Oke. Ini kalau kita lihat, kalau di
layout ya, atau di layout A3 ini kan nggak keluar ya, judulnya nggak ada, grid-gridnya nggak ada, padahal di gambar kita di sini ada semua. Itu jangan panik dulu, kalian ketik aja ini ya, yang no all visible ya, itu diklik. Ini kan masih 0, kita ganti 1, otomatis dia akan keluar. Nah, misalkan seperti itu ya. Misal kalian kurang puas nih dengan ini, kan secara tampilan itu kurang ya, kurang maksimal. Bisa kita perbesar. Di sini skalanya kalau kita ganti 1:50 kan terlalu besar. Misal kalian mau bikin skala sendiri ya, di sini bisa kita custom ya. Kita custom, kita bikin baru. Ya, kita bikin baru. Misal saya mau bikin 1:75. Sini kita juga ganti paper unit sama drawing unitnya diganti 1:75. Kita klik OK. Oke ya. Terus di sini kita ganti 1:75. Nah, misal sudah pas, sesuai, kita tinggal klik 2 kali di luar ya, biar keluar dari drawingnya. Di sini dipastikan tulisan itu 1:75 ya. Nah, berarti di sini skalanya harus kita ganti ya. Skala 1:75. Apply, oke. Yang di judul gambarnya pun harus kita ganti ya. Ini kita ganti 1:75. Apply, oke. Klik di luar. Nah, jadi untuk denah kita bisa dapat yang 1:75. Ini baru satu gambar. Selanjutnya kita tinggal duplicate aja template ini dan tinggal kita ganti judul dan nomor gambarnya ya. Kita pilihnya itu yang move or copy ya. Kita create copy. Oke. Nah, jadi A32. Nah, di A32 ini kita klik 2 kali gambarnya, lalu kita pindah ke sini ya. Nah, ini pun sama, misalnya kalian mau 1:75. Nah, ganti. Nah, ini kenapa putih? A few moments later. Tinggal kita redraw aja. Jadi kalau permasalahan kayak tadi bisa di regen ya, atau redraw. Regen. Oke. 1:75 sama. Ini kita ganti juga. Ya. Apply, oke. Misal ini judul gambarnya ganti ya. Jadi gambar rencana atap. Apply. Terus nomor gambarnya jadi nomor 2 ya. Apply, oke. Kalau sudah, kita bisa copy lagi, begitu seterusnya ya. Nanti kita klik 2 kali, kita geser ke gambar sebelahnya. Nah, misal yang gambar ini kita mau 1:100 ya. Atau coba kita 1:75 juga ya. Nah, misal 1:75 juga. Ini bisa kita ini ya, dibagusin lah, deketin ya biar muat. Ortogonalnya nyalain seperti itu. Oh, ini point style-nya masih ada. Kita bisa ke kita ke menu bar, format, font style. Kita pilihnya yang 0 ya. Tadi kita balik lagi ke sini. 1:75 sini ya.
Nah, jadi seperti ini. Berarti kita ganti juga nih ininya ya. 175. Like, oke. Kita pindah dulu ke model. Nah, biar bisa di zoom out. Yang ini juga sama. Kita ganti 1:75. Like, oke, ke model. Di sini itu berarti kita ganti nomor gambarnya jadi nomor 3. Lalu judul gambarnya kita ganti jadi tampak depan dan belakang. Like, oke. Kalau misalnya seperti ini, kita bisa ganti aja gambar tampak depan dan belakang. Nanti kalau misalkan kalian mau ke bawah, berarti nanti di define atributnya bikin 2 baris atau sampai 3 baris ya. Ini nomor kertas nomor 3. Oke. Kita copy lagi. Ya. Ini kita geser lagi. Ya. Kita geser. Ini kita ganti skalanya 1:75 juga. Kita ganti sini skala 1:75. Taruh di tengah-tengah ya. Ada sih, ada garis. Nah, kita taruh di sini gambarnya nomor 4. Judul gambarnya tampak samping kiri. Line. Tampak samping kiri. Bener ya. Lanjut lagi, move or copy, create a copy. Ya. Nomor ini kita klik 2 kali, kita geser. Kita ganti skalanya 1:75 juga. Apply, oke. 2 kali, kita ganti judulnya tampak samping kanan. Nomor gambarnya berarti sudah nomor 5 ya. Apply. Nomor 5. Apply, oke. Kita copy lagi. Pindah. Klik 2 kali. Geser ke potongan ya. Potongannya juga 1:75. Ini kita klik 5. Ganti judulnya. Ini potongan melintang. Apply. Gambarnya 06. Apply, oke. Lalu kotak copy, gambar ke-6 sih. Terakhir, gambar ke-7. Geser. Ganti skalanya di sini 1:75. Kita ganti judulnya potongan memanjang. Gambar nomor 7. Kalau sudah seperti ini, sorry. Kalau sudah seperti ini, misalkan tidak ada mau dikasih keterangan ya, itu kita tinggal batch plot.
Nah, kalau kita lihat ini ya, di beberapa gambar itu skalanya yang berubah ya, seperti ini. Ini tinggal kita edit sedikit ya. Untuk spesinya ini dia coba 0,2 0,02. Oke ya. Oke. 3/7. Nanti disesuaikan aja. Untuk yang ini 0,01. Untuk yang ini 0,1. 0,5. Oke, sudah ya. Kalau kita sudah cek, semua gambar kita sudah sesuai. Kita bisa melakukan yang namanya batch plot ya, atau publish. Kita klik batch plot. Lalu di sini kita pilih publish yang PDF ya. Terus kita pilih itu gambar yang drawing saja ya, yang ada tiganya ini, atau yang layoutnya ini. Jadi yang drawing modelnya ini kita remove ya. Kita pilihnya yang AutoCAD High Quality Print. Lalu di sini kita tinggal publish. Kita publish namanya misal rumah tipe 72. Nah, lagi ya. Boleh di save, boleh enggak, terserah. Oke, dia sudah jalan di background nih. Kalau kalian mau melihat prosesnya nih, ya, publish sheet-nya gitu ya. Ini 2 dari 7 tuh. Kita tunggu saja sebentar. Kalau sudah selesai nanti dia akan ada pemberitahuan. Seperti ini ya pemberitahuannya, no error or warning found. Nah, ini sudah selesai. Kita tinggal buka ya di dokumen kita. Judulnya tadi itu adalah rumah tipe 72 ya. Ini. Kita buka. Nah, ini kalau kalian lihat urutannya terbalik berarti tadi kita ini dulu ya. Kita ubah susunannya. Ini adalah bentuk tampaknya. Oke, kita coba plot ulang sekali lagi. Kita menggunakan batch plot ya. Nah, kalau kalian lihat, kan urutan pertama dari 7 ya. Kita bisa move down. Ya, kita bisa ubah urutannya sesuai dengan yang seharusnya. Seperti ini sudah oke ya. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tinggal publish ulang. Kita masih menggunakan yang sama ya, kita replace aja. Yes. Kita tinggal tunggu hasilnya. Oke, kalau sudah kita buka sekarang tadi ya. Nah, sekarang sudah berubah. Ini sudah ada urutan mulai dari gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, dan gambar 6, dan gambar 7. Nah, nanti setelah selesai di print seperti ini, kita koreksi beberapa gambar kita. Mungkin apabila kita ada salah penggambaran atau penempatan layer, atau ada beberapa yang belum rapi, bisa kita sesuaikan. Nah, dia akan tampaknya seperti ini ya. Ini misalkan garisnya kurang tebal, atau tidak muncul ya, atau dan lain-lain.
Seperti itu. Oke, dari saya seperti itu untuk membuat gambar di AutoCAD menjadi PDF dan siap untuk dikumpulkan gitu ya. Terima kasih yang mendengarkan. Semoga ada manfaatnya. Bila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.